Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sesuai jadwal hari ini kalian belajar fisika ya sama Ibu. Untuk itu pertama-tama siapa ketua kelasnya? Silahkan pimpin dong. Selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Fadilah, Anissa Fahria, Naila Alifa, Putri Awalia. Ya bagus, semuanya hadir ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dua buah kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik thermal bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mengaitkan KD lainnya yaitu 4.5, yaitu merancang dan melakukan percobaan, dan percobaan yang akan kita lakukan kali ini adalah mengenai kalor jenis. Sedangkan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin kalian capai hari ini ialah kalian dapat memahami hubungan kalor dengan kalor jenis zat. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah mendengar istilah kalor? Saya, Bu. Ya, Nisa, apa itu kalor? Kalor itu adalah panas. Nah, betul sekali jawaban dari Anissa tadi. Kalor itu selalu kita kaitkan dengan istilah panas. Bagaimana itu bisa berperan? Siapa di sini yang tahu bagaimana kalor ditemukan dalam kehidupan kita? Tidak, Bu. Ya, mungkin kalian belum tahu kalor itu bisa kalian temukan di mana saja. Nah, Ibu kasih contoh ya. Siapa di sini yang pernah memasak? Saya, Bu. Kalau yang punya kulkas di rumahnya? Saya, Bu. Nah, itu semua merupakan contoh dari penerapan kalor dalam kehidupan kalian. Kalian pasti pernah menemukannya, bukan? Iya, Bu. Nah, secara singkatnya begini. Tadi Naila kan yang sudah memasak. Nah, kalau kalian memasak bahan makanan yang sebelumnya dingin akan kalian panaskan, bukan? Kemudian kalian olah. Disitulah kalor berperan. Apakah kalian memahami bagaimana cara kalor berperan pada peristiwa tersebut? Belum, Bu. Nah, itu kita hari ini akan melakukan praktikum tentang kalor. Seperti yang dari tadi Ibu katakan, kita akan melakukan praktikum tentang kalor jenis. Untuk itu, Ibu telah memiliki lembar kerja yang akan kalian isi nantinya, di mana lembar kerja ini Ibu susun untuk pekerjaan berkelompok. Nah, untuk pengerjaan ini Ibu membuat lembar kerja dalam bentuk kelompok. Lebih mudahnya kita bagi dua saja ya. Fadilah sama Anissa, Putri sama Naila. Oke? Iya, Bu. Nah, ini lembar kerja yang telah Ibu susun. Kalian nanti kerjakannya secara berkelompok. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian melakukan praktikumnya. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan alat dan bahan yang cukup sederhana yang pastinya kalian bisa jumpai di rumah untuk
kita melakukan praktikum secara sederhana. Bukti yang ada di lembar kerja kalian itu punya minyak dan air sebagai cairnya. Kemudian alat-alat dan bahan lainnya yang akan kita gunakan untuk hari ini. Kalian akan melakukan praktikum ini secara bergantian ya, untuk mengisi tabel hasil pengamatan kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja itu. Oke? Oke, Bu. Nah, ini Ibu sudah menyediakan alat seadanya ya, untuk bisa kalian coba di rumah. Pertama, kalian akan menyalakan lilin ini sebagai sumber panas. Nah, ini adalah lilin sebagai sumber panas. Lilin yang telah dinyalakan ini kan mengeluarkan api. Itu adalah sumber panas yang akan kalian gunakan dalam praktikum kali ini. Sesuai prosedur kerja, kalian laksanakan ya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan memanaskan ini wadah dengan zat cairnya selama 3 menit. Kalian harus mengukur suhunya setiap 1 menit. Oke? Silakan. Kalau untuk minyaknya saya saja ya. Nah, bagus sekali. Kalian harus bekerja sama sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya kalian ingat ya nak, kalian harus mencatat dengan baik hasil pengamatan yang kalian miliki. Ingat kerja kelompoknya. Nah, kalian sudah melakukan percobaan bukan? Sekarang Ibu tanya, suhu awal dari minyak kalian dapat berapa? 32, Bu. Kalau kamu? 32, Bu. 32 apa? 32 derajat Celcius. Nah, setelah 1 menit, Fadila dapat berapa? 34 derajat, Bu. Kalau Naila? 36 derajat, Bu. Ya, sedikit ada perbedaannya. Nah, lalu bagaimana dengan air? Suhu awal air? 30 derajat, Bu. Kalau setelah 1 menit? 34 derajat, Bu. Nah, di sini kalian dapat suhu awalnya sama. Ya, jelas sama ya, makasih. Bagaimana dengan suhu setelah 1 menit? Minyak berbeda. Nah, yang penting kita tahu di sini, setelah kalian memanaskan, suhunya naik atau turun? Naik, Bu. Nah, di situ kita menemui peristiwa kenaikan Suhu. Ini adalah peristiwa kalor. Nah, dari hasil pengamatan yang kalian dapat, kalian bisa lihat di sini. Air sebagai zat cair di sini lebih lambat kenaikannya dibanding kenaikan suhu dari minyak. Kalian harus tahu mengapa itu bisa terjadi. Kalian sudah melakukan percobaan singkat tadi. Nanti di lembar kerjanya kalian isi ya. Ibu beri waktu kalian 2 hari dari sekarang untuk mengumpulkannya. Di situ ada tabel hasil pengamatan yang tadi sudah kalian isi. Kemudian ada lembar pertanyaan dan jawaban. Selain itu, kalian juga Ibu ingin kalian membuat laporan singkat mengenai hasil percobaan kalian hari ini. Bisa? Sebelum kita tutup, Ibu ingin melakukan refleksi terhadap pembelajaran kalian hari ini. Untuk memudahkan pengerjaan laporan kalian, nanti Ibu akan mengirimkan sebuah link untuk kalian pelajari untuk membantu ya. Nanti Ibu kirimkan ke Fadila sebagai kakak kelas, dan ini adalah rumus
yang akan kalian gunakan dalam laporan nanti, yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana delta T ini adalah nilai yang tadi kalian ambil dari hasil percobaan, yaitu perubahan suhu. Sebagai penutup lagi, Ibu menjelaskan sedikit mengenai percobaan tadi yang kalian amati. Di sana ada massa sat dan lama pemanasan. Itu mewakili jumlah kalor, di mana ya seperti yang tabel yang Ibu sediakan. Lama pemanasan tentu saja sebanding dengan suhu yang diperoleh, di mana ini menjelaskan bahwa semakin lama zat cair kalian panaskan, maka semakin tinggi pula suhunya. Itu membuktikan bahwa kalor yang dikeluarkan juga semakin besar. Sedangkan untuk permasalahan tadi yang kita temui, di mana air itu lebih lambat menaikkan suhu dibanding minyak, karena itu terpengaruh dari zatnya, di mana zat air itu lebih lambat menaikkan suhu dibandingkan zat lainnya. Sehingga kalian tahu kan, untuk mendidihkan air itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada mendidihkan minyak. Nah, di tabel tadi, di lembar pekerjaan kalian, Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan selain dari penghitungan yang akan kalian laksanakan. Nah, di situ Ibu meminta kalian menjelaskan penerapan kalor jenis dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Jangan ambil yang sudah Ibu sebutkan ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan kalian contoh dari kalor, yaitu memasak dan adanya refrigerator atau lemari es. Kalian sedikit kreatif, temukan beberapa lagi contoh penerapan kalor jenis dalam kehidupan sehari-hari. Itu penjelasan singkat yang tadi Ibu berikan pasti bisa membantu kalian dalam mengerjakan laporan. Ingat ya, minggu depan setelah kalian mengumpulkan laporan itu, kita akan melakukan diskusi untuk materi-materinya. Nah, dan selanjutnya ada video yang Ibu kirimkan kepada Fadila tadi. Ibu sudah kirimkan, ingat tonton dan semoga bisa membantu kalian melaksanakan tugasnya. Ya, Bu. Nah, sekian pertemuan hari ini. Ibu tutup. Fadila, silakan berpindah.